Salam saudara kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu tanggal 8 November 2020, yaitu terambil dari kitab 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian demikian firman Tuhan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucap syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita membaca, merenungkan firman Tuhan, lebih lagi melakukan di dalam kehidupannya. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan ini diberikan kepada kita tema, yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan ini yang menjadi landasan bagi kita, ini penggeliung, tapi diawali dengan epistel sesungguhnya. Saudara kekasih Tuhan, tertulis di dalam sebagaimana tadi kita membaca di awal Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Sana dapat kita melihat bagaimana Daniel menyatakan prinsip imannya yang teguh di dalam Yesus Kristus. Demikian juga saudara kekasih Tuhan, di tengah-tengah perjalanan setelah Paulus meninggalkan kota Efesus, saudara kekasih Tuhan, dan meneruskan misi pelayanannya di Makedonia, maka Paulus tugaskan, yaitu untuk Timotius, dikatakan anaknya yang sah. Saudara kekasih Tuhan, kiranya biarlah apa yang menjadi tugas yang diberikan Paulus kepada Timotius, demikian juga tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, umat tebusan Allah, untuk tetap kita setia di dalam menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk memberitakan Injil. Saudara kekasih Tuhan, tidak mudah Timotius melayani, bahkan menghadapi, yaitu saudara kekasih Tuhan, bagaimana dia menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah keterbatasannya, usianya yang masih muda, yang belum berpengalaman dalam pelayanan. Demikian juga tantangan-tantangan yang sungguh dari dirinya sendiri, saudara kekasih itu, sehingga tantangan itu ada dari pribadi Timotius sendiri, ada juga tantangan dari luar. Tantangan-tantangan dari luar itu, saudara kekasih Tuhan, di sana banyak kita melihat, saudara kekasih Tuhan, bagaimana para orang-orang Kristen pada saat itu, saudara, khususnya di jemaat Efesus, selalu yaitu mereka andalkan, yaitu ketaatan kepada hukum Taurat yang tertulis dalam Perjanjian Lama.
mereka lebih mengutamakan itu, saudara kasih Tuhan. Demikian juga di sana tantangan berikutnya, adanya munculnya guru-guru palsu atau pengajar-pengajar yang sesat. Saudaraku, tidak mudah Timotius untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, saudaraku kasih Tuhan. Namun dapat kita melihat, saudaraku kasih Tuhan, apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi hal-hal yang merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, saudaraku kasih Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, saudaraku kasih Tuhan, nasihat Rasul Paulus, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas panggilan. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, saudaraku kasih itu, yang boleh menjadi inspirasi bagi kita hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah mengalami berbagai tantangan, rintangan di dalam medan-medan tugas dan pelayanan kita. Yang terkadang seperti Daniel, saudaraku kasih Tuhan, bagaimana dia mau dipromosi oleh Tuhan, bahkan mau diangkat jabatannya, saudaraku kasih Tuhan, namun bagaimana oleh karena iri hati sehingga membuat strategi-strategi menjatuhkan Daniel, saudaraku kasih Tuhan, pada saat itu di dalam kepemimpinan yaitu Darius, saudaraku kasih Tuhan. Namun dapat kita melihat bagaimana Daniel, sekalipun mereka buat undang-undang, saudaraku kasih Tuhan, bahkan undang-undang Media Persia itu yang sudah dibuat tidak akan boleh dicabut, dan itu terus boleh berlangsung, saudaraku kasih Tuhan, sehingga siapa yang tidak menyembah Tuanku Raja dikatakan akan dimasukkan ke gua singa. Itulah yang dialami Daniel, saudaraku kasih Tuhan, korban yaitu apa menjadi politik-politik yang dikatakan kotor. Sehingga saudaraku kasih Tuhan, dapat kita melihat bahwa Daniel boleh selamat dengan apa? Karena dia tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Dia tetap malah berdoa. Ketika mulai diberikan yaitu peraturan itu, saudaraku kasih Tuhan, malah Daniel itu boleh, saudaraku kasih Tuhan, bahkan 3 kali sehari berdoa. Ini, saudaraku kasih Tuhan, yang menjadi modal utama kita ketika kita mengalami satu tantangan, rintangan, sejauh mana kita tetap membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan dengan berdoa. Demikian juga, saudaraku kasih Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekalipun, saudaraku kasih Tuhan, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan yang masih baru masuk terjun dalam medan-medan pelayanan, sekalipun saudara muda, jaga kekudusan diri, tetap setia menyatakan kebenaran di atas kebenaran, khususnya dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga, saudaraku kasih Tuhan, bertekun membaca kitab suci, dan jangan lalai mempergunakan karunia. Nasihat-nasihat Rasul Paulus ini, saudaraku kasih Tuhan, termasuk yaitu yang paling penting sebagaimana dalam perikop khotbah kita, saudaraku kasih Tuhan, bahwa dikatakan tadi, saudaraku kasih Tuhan, pertama-tama naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudaraku kasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sejauh mana kita tetap bertekun di dalam doa. Berdoa bukan hanya untuk pribadi kita, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa melalui syafaat kita. Syafaat itu, saudaraku, mendoakan yaitu saudara-saudara kita yang lainnya, termasuk dikatakan tadi, saudaraku kasih Tuhan, bahwa kita harus berdoa kepada raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, saudaraku kasih Tuhan, sejauh mana kita tetap bertekun berdoa? Adakah kita tetap setia? Adakah kita tetap memiliki semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan yang mampu dan yang berkuasa untuk menghalau wabah virus corona ini dari muka bumi ini, bahkan seantero dunia ini? Mari, saudaraku kasih Tuhan, ini yang menjadi skala prioritas yang boleh harus kita terus bangun di dalam pelayanan kita, permohonan doa. Sehingga, saudaraku kasih Tuhan, sejauh mana kita mampu untuk boleh menyadari
di dalam kita berbangsa, bernegara, saudara kekasih Tuhan, kita mampu memakai atau mempergunakan hak politik kita, saudara kekasih Tuhan. Apa itu? Kadang-kadang politik itu memang mendengarnya agak sedikit-sedikit, mungkin orang mengatakan politik itu kotor. Ngapain itu dibicarakan? Saudaraku, sesungguhnya politik itu, saudaraku kasih Tuhan, bagaimana makna daripada politik itu? Bagaimana kita mampu menjalankan, yaitu peraturan dan kesejahteraan, bahkan demikian juga apa menjadi hal-hal yang ditentukan, saudaraku kasih Tuhan, di dalam peraturan di dalam kita bernegara, berbangsa, bahkan berorganisasi, saudaraku kasih Tuhan. Mari kita menjalankan peraturan-peraturan untuk mencapai kepada keadilan dan kesejahteraan. Saudara kekasih-kekasih Kristus, demikian juga saudaraku, sejauh mana kita mampu untuk senantiasa tetap mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini. Apakah kita terus bersungut-sungut? Bagaimana Tuhan, ekonomi sudah semakin tidak menentu, atau mungkin dengan berbagai kekhawatiran yang boleh timbul. Sejauh mana kita, saudara kasih Tuhan, memiliki pengharapan dan tetap mampu bersyukur. Yesus memberikan satu teladan itu. Ketika dia harus memberikan makan, bahkan diperintahkan kepada murid-muridnya, semua mereka harus makan. Apa yang ada padamu, dikatakan saudara kasih Tuhan. Ya, 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Ketika mengucap syukur, saudaraku, ini teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ketika dia mengucap syukur, di sana terjadi mujizat. Yang dikatakan bahkan yang makan itu berlebihan, saudaraku kasih Tuhan. Banyak sisa. Efek daripada mengucap syukur, mujizat akan kita rasakan. Sehingga saudaraku kasih Tuhan, jangan pernah lalai untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah lalai di tengah-tengah kita. Mungkin kita akan memasuki nanti, khususnya di tahun-tahun 2024, pesta demokrasi politik di sana. Boleh saudaraku dikasih Tuhan, sejauh mana kita mampu bersamaan kepada mereka, sejauh mana kita tekun mendoakan para petinggi-petinggi kita, baik itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita tetap bangun bagaimana mendatangkan kebaikan dan tetap kita melakukan apa yang menjadi seturut kehendak Allah. Saudara kekasih-kekasih Kristus, mari tunjukkan tanggung jawab saudara sebagai warga negara, sebagai satu pribadi di tengah-tengah organisasi mungkin. Mari kita menyatakan kepedulian kita, mari kita hidup yang berdampak bagi sesama, sehingga kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan promosi Allah akan terus nyata di dalam kita. Mari kita jaga terus kesetiaan kita, membangun hubungan yang harmonis bersama dengan Tuhan. Maka kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan menolong kita mewujudkan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang menyingkapkan kepada kami sejauh mana kami Tuhan mampu untuk mendengarkan nasihat, sebagaimana Timotius mendengarkan nasihat daripada Rasul Paulus, yaitu Bapa rohaninya, sehingga dia mampu untuk mengemban tugas panggilan yang mulia. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kami, berbagai tantangan-rintangan kami hadapi, mampukan kami dengar-dengaran akan kebenaran-Mu, karena kebenaran mulai menjadi sumber kekuatan kami. Kebenaran mulai memberikan kami kemampuan dan sukacita. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.